Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Buleleng. Dalam pemeriksaan laboratorium, terdapat istilah nilai kritis yang mengacu pada hasil pemeriksaan pasien gawat sehingga memerlukan pertolongan segera oleh petugas. Pada umumnya, metode pelaporan nilai kritis ini menggunakan metode Baipun, di mana petugas laboratorium yang menemukan nilai kritis akan melaporkan kepada petugas ruangan sehingga dapat dikonsultasikan segera kepada dokter penanggung jawab pasien agar mendapatkan saran tindakan yang harus dilakukan. Dalam metode Baipun tersebut, dokter penanggung jawab pasien hanya dapat menunggu informasi dari petugas ruangan, baru kemudian memberikan saran tindakan yang dapat dilakukan. Nah, dalam praktiknya, mekanisme yang dibutuhkan dalam metode Baipun ini cukup panjang dan rumit, seperti misalnya melalui front office atau menekan tombol tertentu untuk dapat terhubung ke nomor pribadi dokter penanggung jawab pasien. Hal ini tentu akan memperpanjang waktu tersampaikannya informasi nilai kritis kepada dokter penanggung jawab pasien. Kelemahan lainnya dalam sistem pelaporan melalui telepon adalah terjadinya kesalahan dalam menerima informasi karena informasi hanya disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat dengan tulisan tangan sehingga memungkinkan timbulnya kesalahan dalam pembacaan kembali. Sedangkan di Laboratorium RSUD Buleleng berbeda. Pelaporan nilai kritis dilakukan by system dengan bantuan Sistem Informasi Laboratorium atau LIS yang kemudian dikonfirmasi melalui telepon atau Baipun untuk memastikan laporan tersampaikan. Dengan bantuan sistem informasi laboratorium, petugas laboratorium tidak perlu menghafal rentang nilai kritis berbagai jenis pemeriksaan seperti pada cara tradisional. Petugas laboratorium akan mendapatkan pemberitahuan berupa bunyi alarm atau peringatan bahwa hasil tersebut masuk dalam rentang nilai kritis. Begitu alarm nilai kritis berbunyi, pemeriksaan dengan nilai kritis tersebut akan muncul pada monitor tempat petugas laboratorium bekerja dan juga di tablet penanggung jawab pelayanan laboratorium. Alarm akan berhenti ketika petugas laboratorium mengklik nilai kritis tersebut dan data secara otomatis akan terkirim ke SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di ruang perawatan sekaligus mengirim pesan WhatsApp ke kepala instalasi laboratorium dan dokter penanggung jawab pasien. Laporan ini juga akan secara otomatis memicu suara alarm di komputer nurse station dan baru akan berhenti bila laporan tersebut telah diterima by system oleh petugas ruangan. Dalam pelaporan by system ini, proses tindak lanjut dapat berjalan dalam dua metode. Metode yang pertama, seperti sistem Baipun pada umumnya, yaitu ruangan perawatan menghubungi DPJP. Dan yang kedua, dokter DPJP menelepon ke ruangan perawatan terlebih dahulu untuk memberikan instruksi tindak lanjut. Untuk lebih memahami tentang pelaporan nilai kritis, mari ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, penerimaan dan identifikasi spesimen. Petugas laboratorium menerima spesimen dari ruangan perawatan atau IGD. Petugas laboratorium melakukan identifikasi spesimen untuk memastikan kesesuaian data antar label yang tertempel pada spesimen dan data yang tertulis pada pengantar permintaan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, registrasi spesimen. Setelah identitas pada spesimen dan pengantar pemeriksaan lab sesuai, petugas laboratorium memasukkan data spesimen tersebut ke SIM-RS yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Data pasien secara otomatis terinput pada sistem informasi laboratorium. Setelah data pasien terinput, spesimen tersebut secara otomatis akan mendapat nomor spesimen dan dicetak berupa barcode yang akan ditempel pada wadah penampung spesimen. Permintaan laboratorium tersebut kemudian dicatat secara manual di buku registrasi laboratorium. Ketiga, pemeriksaan spesimen. Spesimen yang telah diberi label tersebut kemudian diperiksa menggunakan alat laboratorium yang sesuai dengan parameter yang diminta. Setelah alat menyelesaikan pemeriksaan, hasil yang didapat akan secara otomatis terkirim ke monitor sistem informasi laboratorium. Bila ditemukan nilai kritis, secara otomatis akan muncul alarm untuk memperingatkan petugas laboratorium dan di perangkat tablet dokter penanggung jawab pelayanan laboratorium juga muncul notifikasi. Bunyi alarm tersebut tidak akan berhenti sebelum petugas laboratorium melaporkan nilai kritis tersebut ke ruangan perawatan by system. Setelah memastikan kevalidan hasil kritis yang dikeluarkan oleh alat, petugas laboratorium kemudian akan mengklik pada nilai kritis tersebut. Setelah diklik, nilai kritis tersebut akan otomatis tersampaikan melalui SIM-RS ke ruangan perawatan pasien, disertai suara alarm atau notifikasi, dan melalui pesan WhatsApp kepada yang pertama, kepala instalasi laboratorium, kedua, dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, dan ketiga, HP laboratorium untuk mengontrol sudah terlapornya by system. Bunyi alarm tersebut tidak akan berhenti berbunyi sampai petugas di ruangan menerima laporan tersebut by system. Keenam,
Pelaporan nilai kritis oleh petugas ruangan ke DPJP. Setelah petugas ruangan menerima laporan nilai kritis by system dari laboratorium, maka petugas ruangan dapat segera menghubungi dokter penanggung jawab pasien untuk mendapatkan saran tindakan yang diperlukan. Setelah laporan disampaikan melalui sistem, petugas laboratorium mencatat hasil nilai kritis tersebut ke buku register nilai kritis dan menghubungi melalui telepon ke ruangan tempat pasien dirawat untuk mengkonfirmasi bahwa laporan by system telah tersampaikan ke ruangan dan mencatat nama perawat yang menerima laporan tersebut. Om Swastiastu, selamat pagi. Ini ruang mecu dengan Ulan. Om Swastiastu, selamat pagi. Ini dari laboratorium dengan Cinta. Ada yang bisa dibantu? Saya mau mengkonfirmasi pasien atas nama bayi Niwayan Sungkan dengan RM 00000. Apakah laporan nilai kritisnya sudah diterima di ruangan? Betul, sudah kami terima. Tolong dibacakan, ye. Pasien bayi Niwayan Sungkan dengan RM 00000, nilai kritis pada WBC dengan nilai 45. Benar, tolong segera disampaikan ke DPJP. Baik, Terima kasih. sama-sama. Setelah pelaporan bayi pun selesai, petugas laboratorium mencetak hasil pemeriksaan laboratorium dan diberi stempel TBK. Dokter DPJP setelah menerima WhatsApp laporan nilai kritis, segera menghubungi handphone ruangan untuk menyarankan tindakan yang diperlukan. Om Swastiastu, ruang mecu dengan Ulan. Pagi Dan, tolong untuk pasien Niwayan Sungkan ditambahkan bisulbactam 3 kali 100 mg IV ya. Saya sudah tulis di WA, tolong dibaca. Baik dokter, nanti saya buka pesannya. Terima kasih. Terima kasih Dan. Petugas ruangan mencatat dan mengkonfirmasi tindakan tersebut atau TBK dan melakukan tindakan penanganan yang telah diperintahkan oleh dokter kepada pasien dengan hasil laboratorium kritis. Semua instruksi dokter, tanggal, dan jam pemberian instruksi dicatat di rekam medik pasien dan diberi stempel nilai kritis. Dalam metode pelaporan by system ini, memberikan efisiensi waktu karena telah sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, bahwa pelaporan nilai kritis dimulai dari validasi hasil oleh petugas laboratorium hingga mendapatkan tindakan dari dokter penanggung jawab pasien adalah kurang dari 30 menit. Selain itu, dengan metode ini, proses konfirmasi dan pencatatan juga dapat dilakukan dengan mudah karena perekaman dan pencatatan dilakukan secara otomatis melalui sistem. Diharapkan, dengan pelaporan by system ini dapat meningkatkan mutu keselamatan pasien dalam penanganan keadaan kritis. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.